nih, balik lagi di Amiko Talk Friends to Talk. Balik lagi sama aku Stephanie yang bakal nemenin keseruan hari ini nih. Bareng bintang tamu yang seru dan inspiratif banget nih. Hari ini aku di Amiko Talk bakal bawain tema yaitu yang inspiring. Kalau ngomongin tentang anak muda sekarang ya, pasti tentunya identik sama anak-anak muda yang rebahan dan mager banget ya. Tapi gak sedikit juga anak-anak muda yang sangat-sangat produktif nih, kayak misal bikin konten, jadi influencer, terus yang suka nge-game bisa jadi main di e-sport nih, dan juga ada juga anak muda yang suka buka usaha di usia mudanya. Ngomongin usaha nih ya friends, banyak banget sekarang usaha-usaha ngopi, tempat ngopi, ngafe, karena kalau dilihat sekarang ya banyak banget kafe-kafe di Purwokerto nih. Contohnya kayak misal banyak banget kafe yang estetik banget nih. Hal itu terjadi karena emang banyak banget anak-anak muda yang suka ngafe nih. Kayak contohnya kayak bintang tamu kita kali ini nih, yaitu ada Mas Ferry, salah satu owner dari Mission Cafe. Kita kalau langsung aja kita tanya-tanya ya sama Mas Ferry-nya. Iya. Ya terima kasih. Ini mau tanya-tanya apa ini? Tanya-tanya tentang itu aja sih Mas, kayak gimana sih bisnisnya, merintis awal bisnis gitu. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya. Perkenalkan saya Ferry Saputra. Saya alumni dari Amikom Purwokerto ya. Ya sebelumnya saya mau klarifikasi dulu ya. Sebenarnya kalau dikatakan owner, rada berat hati juga sih buat aku. Karena sebelumnya lebih tepatnya saya itu pengelola atau bisa dikatakan manajer di situ. Nah kalau owner itu kebetulan saya mempunyai pelatih taekwondo yang bisa dikatakan sabung, kebetulan kerja di Amikom juga. Nah kayak gitu. Terus pertanyaannya apa nih? Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya Mas ya. Kalau boleh tahu nih Mas, gimana sih awalnya nih bisa bikin kafe, Mission Cafe nih? Background awal. Background awalnya itu sebenarnya dari ide kecil sih. Ide kecil yang pengen jadi besar. Salah satunya kenapa disebut mission, karena kita mempunyai ide besar, mungkin bisa akan membangun kafe yang lebih gede. Intinya misinya itu berawal dari misi kecil, contohnya Mission Cafe kayak gitu aja. Tema apa sih yang diangkat dari Mission Cafe ini Mas? Jadi temanya itu lebih ke mini cafe tapi dengan bangunan yang industrial. Mengenai menu nih Mas, mengenai menu di Mission Cafe ini nih, ada beberapa, gimana sih cara nentuin menu, terus ingredients, terus siapa yang masak, terus gimana bisa tercetus nih menu-menu ini nih? Untuk menu sendiri, karena saya itu basicnya kan emang biasa kerja part time dulu waktu kuliah, mulai dari semester 5. Dari situ aku belajar menu-menu. Kebetulan saya juga di sana masak, saya chef lah kayak gitu, helpernya. Saya ada pelajaran dari situ. Terus untuk menu yang ditentuin, saya adain karena teman-teman aku itu kebanyakan anak organisasi. Contohnya saya ikut organisasi ASEM, ikut taekwondo, ikut futsal. Saya itu menanyain anak-anak itu menu apa sih yang cocok untuk di Mission Cafe gitu loh, dengan basic yang mungkin dilihatnya kantin tapi penyajiannya itu seperti kafe, jadi nggak kelihatan abal-abal banget gitu. Mungkin dari situ anak-anak bisa ini aja mas, menu ini aja mas, terus harganya sesuai ini mas kayak gitu. Terus untuk yang masak sendiri, saya mempunyai chef itu partner saya dulu di kafe, partner masak, dan saya mempunyai satu lagi yang lebih ke kasir sama itu, kebetulan anak taekwondo. Kan tadi kan Mas Ferry kan punya pegawai kan, ya. Gimana sih cara nyatuin chemistry nih sama mereka? Kan maksudnya ada pasti kayak bentrok-bentroknya sedikit gitu kan ya. Untuk menyatukan chemistry emang bukan hal yang mudah ya. Untuk memahami karakter seorang itu
tidak mungkin 1-2 hari gitu. Untuk chemistry sendiri, saya itu nggak tahu kenapa emang untung banget dapat partner seperti namanya kan Chef Gali gitu. Itu partner masak. Dulu aku keluar, dia beberapa bulan lagi keluar, dia tanya, Mas Ever ikut ini dong, Infoloker gitu kan. Oh kebetulan nih aku butuh partner gitu. Karena aku itu lebihnya bukan pegawai, bukan menganggap itu pegawai, karena itu partner. Karena aku itu tidak pengen loh tinggi banget kayak gini gitu. Biar semuanya sama, kita itu tim. Nah, untuk memahami karakter, kebetulan aku itu udah tahu benar karakter seorang itu. Dan yang satu lagi karakter, karena saya ikut organisasi, saya yang namanya Mas Syahrul, mungkin tidak asing dengan namanya Syahrul, yaitu salah satu tim dari kita. Jadi sebenarnya kita mau rekrut ibaratnya karyawan dari awal, open rekrut untuk kerja di sini gitu, tapi itu sulit. Mungkin kebanyakan orang cari kerja cuman buat menambah uang jajan gitu, tapi aku itu pengen cari kerja biar sama-sama belajar dan mengetahui satu sama lain gitu. Kayak gitu. Harus sebenarnya harus mengetahui satu sama lain juga ya Mas. Iya. Balik lagi nih tentang menu Mission Cafe lagi nih Mas. Menu apa sih yang paling best seller nih saat ini nih, yang disukai banget sama anak-anak yang udah datang ke situ Mas? Untuk menu yang sekarang ini sebut namanya apa berarti ya? Nggak apa. Untuk menu yang sekarang lebih ke rice bowl sama nasi goreng mission. Jadi nasi goreng mission itu nasi goreng dari ibaratnya penyajiannya itu bahan-bahannya itu kayak nasi goreng Hongkong. Nasi goreng Hongkong itu best seller sekali, sama rice bowl. Iya, mungkin kita ada beberapa updatean menu-menu gitu. Mungkin bisa jadi best seller lagi nanti. Kalau minumannya sendiri Mas gimana? Minumannya lebih ke cappuccino mission. Ya, itu juga racikan dari kita sendiri, karena dari part time dulu saya juga tidak cuma nyari duit buat nambah ini itu uang, tapi aku juga pengen belajar minuman. Nah, silakan berikutnya Mas ke pertanyaan selanjutnya nih. Siapa sih role model yang bisa jadi mentor nih? Mentor atau role model Mas Ferry nih untuk bisnis sekarang atau kedepannya nih? Untuk itu kalau boleh saya katakan, mentor saya itu pelatih saya yang nama biasa dikatain Sabung. Itu namanya Sabung Heru yang kerja kebetulan di Amikom juga. Itu yang memodali semuanya. Terus kebetulan aku itu karena asisten pelatihnya, saya alhamdulillah dipercayai sebagai tangan kanannya ibaratnya itu untuk mengelola bisnis. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih perkembangan bisnis Mas Ferry sejauh ini nih? Yang Mas Ferry rasakan dari awal sampai saat ini? Untuk perkembangannya lebih ke, mungkin aku anggap perkembangan salah satu hal kecilnya itu aku bisa memandang wajah-wajah baru yang datang ke Mission Cafe gitu. Dengan orang baru yang kesini, orang luar yang kesini, itu merupakan salah satu perkembangan dari Mission Cafe. Gitu. Kan Mission Cafe itu di Amikom ya, di gedung FBS. Kenapa sih Mas milih tempat itu tuh? Karena mungkin FBS itu kan strategis ya, gedung FBS itu sangat strategis dan kebetulan tidak ada kantin. Maka dari itu saya dan Sabumi itu pelatihnya, mentor saya, kebetulan satu ide. Kebetulan saya juga pengen mempunyai bisnis, saya dipasrahin sebagai pengelola Mission Cafe. Terus kepikiran di FBS belum ada kantin. Ya, oke, kita masuk aja ke situ. Tapi aku pengen bukan cuma sekedar kantin gitu. Aku pengen karena mahasiswa FBS yang mungkin keren-keren, gaul-gaul gitu, itu kita bangun dengan bangunan yang mini cafe itu, Mission Cafe. Jadi bukan sekedar kantin gitu kan. Mungkin kenapa kalau bisa keren, kenapa enggak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke
di Amiko Talk ini ada sesi tanya, Oh, tanya. Terus? jawab dari friends nih Mas. Ada sesi friends bertanya nih. Oke. Apa sih Mas nih? Ada yang tanya nih. Apa nih tips agar tidak ragu membuka usaha bagi kita anak muda yang cenderung banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan? Oh, untuk tips sendiri ya. Untuk tips yang pertama harus mempunyai mentor. Mentor itu ada mentor kehidupan, mentor spiritual, dan mentor yang lain. Untuk mentor ini kehidupan dan bisnis mungkin balik lagi sama itu yang modalin. Itu kebetulan mentor saya juga. Tipsnya salah satu punya mentor, terus disiplin. Kenapa disiplin? Ya alhamdulillah saya bisa dipercayai sama itu yang medali sama ownernya mungkin aku juga bisa dikatain owner, semuanya bisa dikatain owner karena kita itu tim gitu kan, harus disiplin. Nah, harus ibaratnya gimana caranya biar orang lain percaya sama kita gitu loh, kayak gitu sih. Kita ada pertanyaan kedua nih, dan sekaligus pada terakhir nih. Bagaimana cara mempertahankan bisnis yang sedang dijalankan sekarang? Ini pertanyaannya kayak berbeda banget ya. Ini kan biar anak-anak muda sekarang loh, kayak pengen itu. Terus untuk mempertahankan kita itu lebih ke servis ke pelayanan kepada customer atau mahasiswa yang lain. Untuk servis yang baik kayak gitu. Terus fasilitas kayak gitu, terus dengan penyajian yang tetap dipertahankan yang istimewa, itu salah satu bentuk pertahanan dari bisnis kita. Di sekarang ini ada menu Mission Cafe nih ya, salah satu menu Mission Cafe ya. Ini namanya menu apa Mas? Ini Cappuccino Mission. Itu salah satu racikan dari kita. Boleh diminum, ya dicobain. Mungkin aku juga bisa nyobain ini. Boleh. Ini gimana minumnya? Diaduk atau dikocok? Dikocok dulu. Dikocok dulu. Oke. Sorry. Ini guys, salah satu menu dari Mission Cafe nih. Apa Mas tadi? Cappuccino Mission. Cappuccino Mission. Kita cobain dulu ya Mas. Kopinya panas banget. Ada masukan buat minuman kita? Udah enak. Karena aku suka kopi ya, jadi kopinya enak. Juga manisnya juga enak. Ini juga bikinnya kita trial dulu beberapa tester, banyak banget. Ini yang termasuk bisa yang ke-4 atau yang ke-5 yang kecil. Berarti butuh trial juga ya Mas? Iya. Untuk juga. Okay. Gini friends, sampai di sini ya Mas. Boleh. Ya, bebas. Apa mau Mas? Ini mau menambahkan kayak tadi tips udah ya. Bincang-bincang kita hari ini sama Mas Ferry nih Mas. Sampai di sini dulu nih friends, bincang-bincang kita hari ini sama Mas Ferry. Sebelum kita pamitan nih sama Mas Ferry nih Mas, aku mau tanya nih, sebenarnya bukan motivasi juga sih, kayak lebih kalau tanya motivasi kayak gimana gitu Mas. Aku mau tanya plan aja sih Mas, plan kedepannya untuk Mission Cafe itu gimana Mas? Biar lebih berkembang lagi atau plan ke depan yang jelas itu mungkin pertahanan ya, lebih untuk mempertahankan ya, salah satunya itu servis, terus pelayanan yang oke. Mungkin dengan pelayanan oke, mahasiswa atau customer yang lain itu bisa nyaman gitu. Salah satunya dengan penyajian yang oke. Mungkin bisa dilihat juga di Instagram kita kan udah mulai update juga. Terus mungkin bisa dilihat kalau mulai awal tahun ini kita ada update harga. Contohnya es teh itu sekarang kita yang awalnya 3.000 jadi 4.000. Loh, mahasiswa kita bertanya-tanya, loh yang di luar kok ada yang 3.000, ada yang 2.500. Loh, ya nongkrong belum, kalian mau beli juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yang jelas kita itu utamakan SOP, salah satunya penyajian rasa, dan itu kita udah takar dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, tanpa ada misalnya campuran apa gitu, pemanis apa gitu kan. Mungkin kalau bisa dirasa-rasa, kalau orang pintar bisa merasakan,
loh ini tehnya kerasa, ini gulanya pas, oh ini gula asli gitu. Mungkin kalian juga nggak ragu untuk beli lagi kayak gitu. Terus selain mission ini kan pengen bisa bisnis yang lebih gede, mungkin ada tahun depan ada cafe yang lebih gede lagi dari bisnis kecil. Nah, terus misinya juga bisa untuk memperkenalkan kampus Amikom. Kalau di Amikom ada cafe, kenapa mahasiswa keluar kayak gitu kan, dengan harga yang kita itu udah terjangkau banget ibaratnya. Kalau dibandingkan kafe-kafe yang lain mungkin mungkin bisa diadu lah dengan kafe-kafe yang gede, karena rasa kita oke, penyajiannya oke, kalian bisa update status di IG mungkin dengan hashtag Mission Cafe, mungkin orang luar, mahasiswa luar akan bisa tertarik ke Mission Cafe dan tahu bahwa ada Amikom kayak gitu. Contohnya itu plan ke depannya. Terus apa lagi tadi? Berarti ini berarti Mission Cafe ini bakal ada itu dong, apa kayak franchise lagi atau gimana? Atau mau membesarkan lagi? Pengennya itu dibesarkan lagi dengan membuka cafe yang gede lagi. Oke. Ya, terima kasih Mas Ferry Iya. sudah mau berkenan datang ke Amikoto hari Iya. ini. Makasih juga udah menginspirasi anak muda nih. Iya. Bisa jadi franchise ini bisa jadi kayak Mas Ferry gitu loh. Sama aja gitu, sama-sama orang teman masih sama-sama anak muda. Tapi kan nggak banyak anak muda berani bikin bisnis kayak Mas Ferry gitu loh. Yang jelas intinya belajar dan wawasan gitu loh. Mumpung masih muda kan gitu kan. Kenapa berani mengiyakan investor untuk diserahkan pengelola ini? Ya karena belajar wawasan dari sana sini gitu kan. Kayak gitu. Jadi bisa yakin gitu. Oke, buat friends semua yang dari rumah jangan lupa nih untuk like, comment, and subscribe di YouTube-nya Komins TV. Aku Stephanie dan Mas Ferry pamit undur diri. See you.